Presiden Prabowo saya yakin tak akan mungkin menindak tegas para pelaku pembocoran sumber daya alam kita itu, karena adik kandungnya yang bernama Hashim Joyo Hadikusumo juga yang membocorkan sumber daya alam Indonesia. Halo Sobat Doder, Anda akan mengakhiri liburan atau mengisi liburan akhir pekan di mana 23 Mei 2006 berdiam diri dan introspeksi diri di rumah barangkali adalah solusi paling tepat mengingat kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum Jenderal, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod, dan apa kabar teman-teman di seluruh Indonesia? Apa kabar Cak Jarod? Alhamdulillah sehat-sehat. Cuman soal ini ya, soal perkembangan politik kita luar biasa. Ini kita langsung tanya gas ya, nggak pakai tedeng aling-aling seperti halnya Prabowo yang selalu menyebut lawan politiknya sebagai ante asing. Ada fakta apa sebaliknya? Kita lihat ya, si apa Lukas Teddy ini orang asing katanya, orang Australia, katanya diangkat sebagai direktur PT dan Sumber Daya. Coba di spill bagi sobat Indonesia. Iya, ini akrobat politik tanah air hari ini memang semakin sulit diterka dan semakin mengangkangi akal sehat rakyat Indonesia. Ketika Prabowo berteriak-teriak anti asing dengan penuh kebencian, tetapi dia sendiri justru hari ini kemarin menunjuk orang asing, yaitu orang Australia, untuk menjadi direktur utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Luar biasa. Ini BUMN. BUMN yang biayanya adalah dari pajak rakyat, duit rakyat, dirutnya orang asing. Nah, yang aneh lagi, orang Golkar katanya untuk memotong kong kali kong. Kalau persoalannya kong kali kong itu kan bisa dengan cara yang lain, bukan dengan cara impor tenaga kerja asing. Namanya kalau nggak Iya. salah ini Luke Thomas Matoni, orang Australia, bener Cak Dodo. Ini Ya. tiba-tiba dilaporkan ke Prabowo sebagai direktur utama PT BUMN baru. Seperti hanya dirijen, Cak. Prabowo itu dirijen sebuah band besar bernama Indonesia. Ketika dia mengayunkan tongkat, maka seluruh paduan suara orang-orang politisi selalu mengamini dan meyel-yelkan. Bukan seperti itu, Cak Dodo. Betul, jadi kor ya, ketika menyanyikan lagu kor semuanya satu suara, bolero ya bolero, tenor ya tenor, bass ya bass. Ini yang terjadi. Jadi saya ingin mengingkatkan bahwa Pak Prabowo ini harus ingat pesan Gus Dur. Gus Dur itu dulu bilang, jadi orang Indonesia jangan ke Melondo, jadi orang Islam jangan ke Arab-Araban, jadi orang asing jangan ke Amerika-Amerikaan. Kemudian dikeluarkan istilah jangan ke Melondo. Ke Melondo itu maksudnya jangan apa-apa asing. Itu menunjukkan inferioritas. Jadi kalau kita sudah memiliki jiwa inferioritas, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah kreatif, dan tidak akan pernah berani bersaing. Apa hebatnya orang asing? Kecerdasannya sama, kepintarannya sama, pendidikannya juga sama. Yang mungkin berbeda adalah kejujuran, mentality. Tapi itu kan bisa diatasi, tidak harus mendatangkan orang asing. Kalau yang dipersoalkan adalah korupsi di BUMN, ya orang-orang yang korupsi dihukum mati. Tegakkan aturan secara tegas. Kenapa nggak tegas? Karena mungkin yang mau bikin aturan juga terlibat. Kan itu yang terjadi sesungguhnya. Jadi bukan soal memutus kong kali kong. Orang asing memang tidak mau kong kali kong. Orang asing memang tidak ada yang korupsi. Memang orang asing itu selalu bersih. Tidak seperti itu. Jadi ini keliru besar nih kalau sedikit-sedikit asing. Sedikit-sedikit asing. Sementara teriakan anti asing itu setiap hari terngiang di telinga kita. Sepak bola impor asing. Semuanya impor asing. Kan ini bahaya sekali. Nah, Indonesia nanti akan penuh dengan orang asing. Ini catatan menarik, Kak, bagaimana majalah Tempo menggunakan Prabowo menggunakan istilah anti asing di kampanye Pilpres 2014 dicatat ada 13 kali Prabowo menyebutkan istilah anti asing. Terus majalah BBC News Indonesia sejak dilantik menjadi presiden hingga Januari kemarin Februari itu ada 70 pidato Prabowo yang terindikasi menggunakan 3 hal, ya. Rakyat, keberhasilan MBK, dan anti asing. Coba bayangkan itu media asing, ya. Jadi kelihatannya Pak Prabowo itu nggak sadar
apa yang telah diucapkan, tidak sadar apa yang telah digembar-gemborkan. Termasuk ketika hidup Jokowi itu juga mungkin saja tidak sadar. Tetapi rakyat kita itu kan pencatat yang sangat baik. Rakyat kita itu pengingat yang sangat bagus. Jadi Presiden Prabowo itu harus bisa mendengar suara rakyat. Kalau seperti ini jadinya artinya bisa dikatakan sebagaimana netizen bilang bahwa Pak Prabowo ini menjadi agen asing dong, justru dia yang menjadi anti asing dong. Karena asing itu akan mudah sekali masuk ke Indonesia, menduduki jabatan-jabatan strategis di Indonesia, di mana BUMN itu perusahaan negara, sekali lagi itu ada duit rakyat di situ. Sebelumnya Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama, menjadi agen asing, menjadi anti asing. Bagaimana pekerja Cina di Morowali itu berdatangan dan kasusnya sudah terbuka, kerusuhan di mana-mana, dan orang daerah juga sudah menunjukkan videonya bahwa dominasi pekerja Cina menguasai proyek-proyek yang ada di Morowali. Kalau sudah seperti ini, rakyat masih harus diam dan percaya dan tunduk patuh, ya tidak semestinya kita punya harga diri. Cak, kalau lihat fakta yang ada, sebenarnya kita itu agen anti asing. Kalau nggak percaya, Cak, lihat data BPS impor kita itu 10%, bandingkan dengan ekspor kita hanya 1,9%. Artinya apa? Kita mengimpor barang-barang asing. Artinya itu kan agen asing, Cak, ya, dari macam-macam itu agen asing. Nah, ini ada terbaru, Cak. Bagaimana Amin Rais juga mengkritisi pidato Prabowo yang menyebutkan anti asing terus akan memberantas kong kali kong korupsi di SDA. Coba spill ke Sobat Doder. Begitu beraninya Amin Rais menyatakan hal itu, Dak. Ya, Amin Rais itu sebetulnya manifestasi dari perasaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Apa yang dikatakan Amin Rais itu betul. Apa yang disampaikan Amin Rais itu sesungguhnya keresahan kita bersama. Kita apresiasi kepada Pak Amin Rais yang sudah sepuh, tetapi jiwanya masih 17 tahun, jiwa semangatnya masih 45, jadi ini harus didukung. Apa yang disampaikan Pak Amin Rais, bagaimana Pak Prabowo memberikan privilege khusus kepada adiknya untuk mengelola perusahaan, untuk merekrut orang-orang asing untuk menjadi pejabat di Indonesia. Jadi kita dukung Pak Amin Rais yang mungkin sudah tidak punya urat malu lagi, urat takut ya. Dia nggak takut. Memang kelihatannya memang tidak takut karena dia itu berjihad untuk memperbaiki Indonesia. Dan Pak Amin Rais itu kan kita tahu pendukung fanatik Prabowo ketika 2014, 2019. Nah, sekarang Pak Amin Rais kelihatannya semakin gencar mengkritik dan memberi masukan kepada Pak Prabowo yang sudah kelihatan jalannya sudah mulai melenceng jauh. Istilah yang digunakan Presiden kita, raibnya sumber daya alam kita ke luar negeri disebut sebagai kebocoran. Dan kebocoran setiap tahunnya mencapai angka 150 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan menjadi 2.664 triliun rupiah. Jadi amat sangat banyak. Jadi mengharap Pak Prabowo berani dan tegas menggasak habis jaringan korporasi asing maupun korporasi dalam negeri untuk menghentikan pemalingan mereka atas sumber daya alam kita, mungkin merupakan harapan, ya mungkin fata morgana, mungkin bisa-bisa hanya sampai pada harapan, omong-omong, angan-angan belaka. Jadi mengapa? Ternyata Hasyim juga tergolong oknum yang memoroti kekayaan Indonesia itu siang malam. Dan posisinya kuat karena jadi adik presiden yang sejauh ini dari segi pidatonya nampak berani dan menggasak kekuatan oligarki. Nah, Sobat Doder, Anda lihat sendiri bagaimana video Amin Rais di akun pribadinya menyebutkan bahwa berharap Prabowo untuk memberantas pencoreng-pencoreng, menggunakan istilah pencoreng, sumber daya alam adalah fata morgana. Karena apa? Adiknya sendiri, si Hasyim Joyohadikusumo, adalah salah satu pelaku pencoreng. Bayangkan, dia berani adik presiden sebut pencoreng, Cak. Siapa lagi? Ada lagi, Cak. Satu sebenarnya yang berani adalah mungkin lebih bersikap lunak, soft. Namanya adalah Anies Baswedan. Tapi sama, dua-duanya adalah sekarang gigih untuk mengingatkan Prabowo melenceng jauh dari konstitusi. Ya. Iya, Pak Amin Rais dan Pak Anies Baswedan ini kan sebetulnya secara
nasionalisme sudah jelas, secara moral etik sudah jelas, tetapi di framing oleh para musuh atau mungkin oleh para orang yang menikmati kekayaan Indonesia, di framing menjadi orang jahat, di framing menjadi orang yang tidak nasionalis, di framing menjadi orang yang kecewa, di framing menjadi orang yang kalah, dan hal-hal negatif lain, pembunuhan karakter yang tidak pernah berhenti disemburkan kepada Pak Anies Baswedan maupun Amin Rais. Padahal sesungguhnya kalau Pak Anies diberi kesempatan, tentu Indonesia akan lebih baik. Dan itu sudah ada legasinya, sudah ada contohnya bagaimana DKI ketika dipimpin Pak Anies Baswedan itu jauh lebih indah dari sisi tata kota, jauh lebih masyarakatnya mendapatkan kesejahteraan yang nyata, bagaimana angkutan umum itu gratis dan lain sebagainya, itu sudah jelas tampak di depan mata dan publik mengakuinya. Berbeda dengan hari ini yang ketika Pramono Anung menjadi gubernur DKI, ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi masyarakat Indonesia harusnya bisa mendukung orang-orang yang betul punya kapasitas, kapabilitas, dan kejujuran. Harusnya seperti itu, bukan termakan oleh framing-framing yang jahat yang sesungguhnya ingin melindungi kejahatan mereka. Sebelum Cak Dodo closing statement, barangkali Sobat Doder perlu kita ingatkan kembali bagaimana majalah The Economist menyebutkan 3 hal yang bisa menjatuhkan Prabowo. Satu adalah betapa korupsi merajalela membuka jurang antara miskin dan kaya. Yang kedua, kebebasan semakin minim, nggak ada kebebasan ekspresi masyarakat sipil. Dan ketiga adalah kehadiran militer di ranah-ranah sipil. Monggo Cak Dodo. Ketika media asing sudah mengingatkan Republik Indonesia, biasanya tidak lama lagi akan terjadi perubahan. Sebagai closing statement, bagaimana Pak Prabowo menempatkan diri sebagai agen asing, saya akan bacakan pernyataan penutup saya bahwa Prabowo dulu bicara tentang kedaulatan dan nasionalisme. Tetapi ketika kursi kekuasaan sudah di tangan, jabatan strategis BUMN justru diberikan kepada orang asing. Ini sangat ironis. Negeri yang katanya penuh dengan SDM unggul, tetapi untuk memimpin aset negara malah impor tenaga dari luar. Publik jadi curiga. Slogan anti asing ternyata hanya laku saat kampanye. Setelah berkuasa yang datang tetap tenaga kerja asing, proyek asing, sampai bos asing. Buruh lokal disuruh bersaing dengan TKA murah, sementara elit sibuk menjual narasi patriotisme. Jika benar bangsa ini tidak punya orang pintar dan jujur untuk memimpin BUMN sendiri, itu tamparan keras bagi rezim yang tiap hari bicara cinta Indonesia. Atau jangan-jangan nasionalisme memang cuma properti politik, galak di podium, lunak di depan modal asing. Terima kasih Sobat Doder telah bersama kami, rajin dan setia menunggu kehadiran kami. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam freedom and fairness.